Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Gustina Adela Putri dengan NIM 22181002 dengan Prodi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang Angkatan 2022. Baiklah, saya akan mencoba untuk memaparkan salah satu bab di makroekonomi lanjutan yaitu konsumsi. Dengan dosen pengampu saya di sini adalah Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Nah, di sini Adam Smith mengatakan bahwa konsumsi itu adalah satu-satunya akhir dan tujuan dari semua produksi. Jadi, konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga itu akan mempengaruhi kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi, untuk jangka panjang dan jangka pendek, keputusan dari rumah tangga itu akan mempengaruhi generasi yang akan datang, di mana ketika suatu konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga itu sedikit, maka mereka akan mencoba untuk menabung di masa yang sekarang, dan di masa yang akan datang mereka akan menikmati hasil dari pengurangan konsumsi yang dilakukannya tadi. Nah, John Maynard Keynes dan fungsi konsumsi, di mana dugaan Keynes di sini adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal merupakan jumlah yang dikonsumsi dari $1 tambahan pendapatan, di mana ketika seseorang itu mendapatkan uang atau pendapatan yang banyak, maka mereka ingin menghabiskan pada saat itu juga dan ingin mengkonsumsi pada saat itu juga. Nah, rasio konsumsi terhadap pendapatan yang disebut dengan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata turun ketika pendapatan naik. Jadi, dia percaya bahwa ketika kita menabung dan kita menyisihkan uang untuk masa yang akan datang, kita akan dapat menikmati konsumsi di masa yang akan datang dan mengurangi konsumsi pada saat ini. Nah, yang ketiga, pendapatan merupakan determinan utama konsumsi dan suku bunga tidak memiliki peran penting. Namun, Keynes itu menyatakan bahwa kalau suku bunga dan suku bunga terhadap konsumsi itu saling berpengaruh karena dia secara teori itu saling berpengaruh. Nah, di sini ada fungsi konsumsi C aksen tambah CY, C besar dari 0. Jadi di mana C-nya itu adalah konsumsi, Y adalah pendapatan yang dapat dibuang, C adalah konstantan, dan C kecil ada kecenderungan untuk mengkonsumsi marginal. Nah, di sini tersedia kurva 17.1 di mana fungsi konsumsi Keynes. Jadi pada gambar ini Keynes itu mengasumsikan bahwa 3 properti yang diduga oleh Keynes. Jadi yang pertama itu untuk kecenderungan mengkonsumsi marginal C antara 0 dan 1. Jadi ketika pendapatannya itu naik, maka kecenderungannya itu mengkonsumsi itu rata-rata menurun. Nah, yang ketiga, konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan saat ini. Jadi, ketika seseorang itu ingin mengkonsumsi atau menginginkan sesuatu, jadi mereka harus ada pendapatan terlebih dahulu. Jadi, ketika pendapatannya ada, maka dia akan menjalankan konsumsi. Nah, ini adalah kurvanya di mana C itu konsumsi, Y itu income. Nah, jadi seseorang itu akan melihat bagaimana konsumsi yang akan dilakukannya itu akan berpengaruh terhadap pendapatannya. Jadi ketika pendapatannya banyak, maka konsumsi yang akan dilakukan bisa jadi banyak juga. Selanjutnya itu Irving Fisher dan pilihan antar waktu. Jadi ekonomi Irving Fisher ini mengembangkan model yang dimana para ekonomi itu secara rasional itu mengkonsumsi dan memiliki wawasan untuk membuat pilihan antar waktu. Jadi pilihan yang melibatkan periode waktu setiap waktunya itu berbeda. Jadi ketika kita mendapatkan pendapatan yang sekian banyak pada hari ini, untuk tahun depan belum tentu sebanyak itu lagi. Nah, model Fisher itu menjelaskan kendala yang dihadapi konsumen. Nah, dengan adanya pendapatan, preferensi atau selera dari konsumen itu akan berbeda. Dan konsumen juga akan menghadapi beberapa kendala-kendala yang akan mereka temui di kedepannya. Nah, kendala anggaran antar waktu. Jadi konsumen itu menghadapi batasan berapa banyak yang dapat mereka belanjakan pada waktu tertentu. Jadi itu tergantung kepada pendapatan yang mereka lakukan. Nah,
ketika mereka mendapati kendala anggaran antar waktu, jadi mereka itu mengukur total sumber daya yang tersedia untuk konsumsi hari ini dan masa depan itu berapa. Jadi mereka akan mengukur dari hal tersebut untuk konsumsi yang akan dilakukan. Nah, di sini tersedia kurva kendala anggaran konsumen, di mana untuk menunjukkan kombinasi konsumsi periode pertama yang kedua itu, mereka harus memilih di mana titik yang akan mereka capai atau mereka tempatin. Jadi di sini antara titik A dan B itu mereka mengkonsumsi lebih sedikit dari pendapatan A ke B. Jadi mereka itu akan melakukan saving. Nah, untuk lebih sedikit dan pendapatannya pada periode pertama dan menyimpan sisanya untuk periode yang akan datang atau periode kedua. Nah, jika dia memilih poin A ke C, berarti mereka akan mengkonsumsi lebih dari pendapatan pada periode pertama. Jadi, belum tentu untuk periode kedua itu mereka akan mengkonsumsi dalam pendapatannya berapa gitu. Selanjutnya, preferensi konsumen. Jadi, di sini kurva indifferent itu mencangkup bahwa preferensi konsumen di mana menunjukkan kombinasi konsumsi periode pertama dan kedua yang membuat konsumen itu sama-sama bahagia atau sama-sama senang ketika melakukan konsumsi. Jadi kemiringan pada setiap titik kurva indifferent itu menunjukkan banyak konsumsi periode yang kedua yang dibutuhkan konsumen untuk mendapatkan kompensasi atau pengurangan 1 unit dalam konsumsi periode pertama. Jadi kemiringannya itu adalah tingkat substitution marginalnya antara konsumsi periode pertama dan yang kedua. Nah, di sini tersedia kurva preferensi konsumen di mana kurva indifferent ini lebih tinggi yang ditunjukkan oleh IC2 di mana itu lebih disukai daripada kurva yang lebih rendah. Nah, konsumen sama-sama senang pada titik W, X, Y, tetapi lebih memilih untuk di titik Z. Jadi mereka sebenarnya itu preferensi konsumen itu lebih memilih di tingkat Z, bukan di tingkat W, X, Y. Selanjutnya optimasi, di mana di sini optimasi konsumen itu menunjukkan bahwa banyaknya kurva indifferent yang melewati garis anggaran seperti ini. Nah, kurva indifferent yang tertinggi itu dapat diperoleh konsumen tanpa melanggar kendala anggaran. Jadi kurva indifferent ini hampir tidak menyentuh garis anggaran. Jadi yaitu garis IC3 di mana titiknya itu bersentuhan di 0. Jadi optimasi konsumennya itu tingkat kepuasan dari yang tertinggi dengan memilih titik pada kendala anggaran yang berada pada kurva indifferent tertinggi. Nah, padahal pada kondisi saat itu optimal kurva indifferent itu bersinggungan dengan kendala anggaran seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana perubahan pendapatan itu mempengaruhi konsumen. Jadi ketika konsumen itu menginginkan lebih banyak barang, ketika pendapatannya itu naik, para ekonomi itu menyebutnya itu adalah barang normal. Jadi kan kita sebagai konsumen itu biasanya kalau kita menginginkan sesuatu harus berdasarkan pendapatan yang kita punya. Nah, namun ketika pendapatan kita itu sedikit, kita harus mengurangi atau kita harus memposisikan berapa pendapatan dan berapa konsumen yang akan kita lakukan di masa sekarang. Nah, di sini tersedia kurva yaitu peningkatan pendapatan. Jadi peningkatan pendapatan periode pertama dan periode kedua itu akan menggeser kendala anggaran keluar. Jadi dengan adanya pendapatan itu akan menggeser kendala anggaran. Jadi jika konsumsi pada titik IC1 ini akan bergerak kepada titik IC2 karena dia akan dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, selanjutnya itu ada kendala dalam meminjam. Jadi, model Fisher juga mengasumsikan bahwa konsumen itu dapat meminjam dan menabung. Jadi, kita sebagai konsumen itu bisa meminjam dan bisa menabung. Itu tergantung dari selera kita masing-masing dan kemampuan kita untuk membayar di masa yang akan datang. Nah, kemampuan untuk meminjam mungkin konsumsi saat ini melebihi pendapatan saat ini. Jadi intinya ketika konsumen meminjam, maka dia sebagian besar pendapatannya pada saat ini itu kan besar. Jadi konsumsi yang akan dilakukannya juga akan besar. Namun di masa yang akan datang mereka akan membayar hal tersebut karena mereka sudah meminjam pendapatan di periode yang pertama. Nah, contohnya di sini, atau misalkan seorang siswa itu ingin menikmati liburan musim semi di Florida, mungkin tidak dapat membiayai liburan ini dengan pinjaman bank.
Nah, maka nantinya akan ada batasan pinjaman atau batasan likuiditas. Jadi ketika seseorang ingin atau seorang siswa ingin menikmati liburan karena pendapatannya mereka itu atau uang jajannya tidak mencukupi, jadi dia akan menunda hal tersebut untuk melakukan liburan. Nah, tapi pada saat itu kan dia belum bisa meminjam, jadi dia akan menunda atau mengurangi konsumsi yang akan dia lakukan. Nah, jadi dengan adanya ketimpangan atau batasan hal tersebut, maka akan dinamakan dengan batasan pinjaman atau batasan likuiditas. Nah, selanjutnya itu kendala meminjam. Jadi di dalam suatu konsumsi itu ada namanya kendala meminjam, di mana jika konsumsi itu tidak dapat meminjam, atau konsumen itu tidak dapat meminjam, ia akan menghadapi kendala tambahan bahwa konsumsi periode pertama ini tidak dapat melebihi periode selanjutnya itu, di mana yang diaksir di sini adalah budget constraint dan borrowing constraint. Nah, jadi dia mewakili kombinasi konsumsi periode pertama dan kedua dari konsumen. Nah, di sini terlihat bahwa optimasi konsumen dengan kendala pinjaman. Jadi, dengan adanya konsumsi itu akan ada kendala pinjaman dari konsumen itu sendiri. Jadi, ketika konsumen menghadapi kendala pinjaman, ada dua kemungkinan situasi yang akan terjadi, di mana itu ada the borrowing constraint is not binding atau the borrowing constraint is binding. Nah, jadi pada panel pertama ini, konsumen itu memiliki konsumsi periode pertama lebih kecil daripada periode yang kedua. Jadi dia akan mengurangi penggunaan atau dia akan mengurangi konsumsinya. Nah, pada panel 2, dia itu akan mengikat. Jadi batasan peminjamannya itu bersifat mengikat. Nah, konsumen ini menginginkan peminjaman dan dia akan melakukan pilihan terbaik di mana dia itu memilih di titik yang awalnya kan dia memilih di titik D, namun karena dia tidak boleh meminjam, jadi dia memilih di titik E karena dengan adanya pinjaman itu akan mengikat. Jadi konsumsi periode pertamanya itu sama dengan pendapatan periode pertama. Jadi dia di sini untuk yang panel B ini adalah panel yang bersifat mengikat. Nah, selanjutnya itu ada Franco Modigliani dan hipotesis siklus hidup, di mana Franco Modigliani ini dan kolaboratornya itu Albert Ando dan Richard Brambert menggunakan model perilaku konsumen Fisher untuk mempelajari fungsi konsumsi. Jadi salah satu tujuan mereka itu adalah untuk memecahkan teka-teki konsumsi, yaitu menjelaskan bukti-bukti yang tampaknya saling bertentangan yang muncul ketika fungsi konsumsi Keynes itu dihadapkan dengan data. Jadi menurut model Fisher itu konsumsi bergantung pada pendapatan seumur hidup seseorang. Jadi seseorang itu akan bergantung kepada konsumsi yang dilakukannya. Jadi Modigliani ini menekankan bahwa pendapatan seseorang itu akan bervariasi dari tahun ke tahun secara sistematis sepanjang hidup orang, dan tabungannya itu mungkin melakukan konsumen untuk berpindah. Jadi inti dari suatu konsumsi yang akan dilakukan itu adalah pendapatan. Nah, di sini ada hipotesis salah satu alasan penting mengapa pendapatan itu bervariasi sepanjang hidup seseorang adalah karena masa pensiun. Jadi seseorang itu akan melakukan pekerjaan dia akan menyisihkan uang dari hasil kerjanya itu untuk masa yang akan datang. Jadi ketika pendapatannya itu sudah disisihkan, mereka pada masa yang akan datang atau masa pensiun, mereka itu akan menikmati hasil dari pendapatan yang mereka sisihkan selama mereka kerja. Nah, selanjutnya itu implikasi, di mana di sini ada persamaan untuk konsumsinya itu karena kekayaan dari setiap orang itu kan bervariasi. Jadi setiap tahunnya itu tidak bervariasi secara proporsional. Jadi itu beragam dengan pendapatan dari satu orang ke orang lainnya dari tahun ke tahun. Jadi kita harus menemukan bahwa pendapatan tertinggi itu sesuai dengan kecenderungan konsumsi yang dilakukan. Jadi ketika melihat data individu dalam periode waktu yang singkat, jadi ketika kita akan melakukan konsumsi, kita akan melihat pendapatan yang kita punya itu berapa.
Di sini tersedia kurva fungsi konsumsi daur hidup, di mana model daur hidup itu mengatakan bahwa konsumsi bergantung pada kekayaan dan juga pendapatan. Jadi konsumsi yang akan dilakukan sepanjang hidup itu akan bergantung pada pendapatan dan kekayaan yang dimiliki. Jadi sebagai akibat dari perpotongan fungsi konsumsi dari delta W ini adalah bergantung pada kekayaan seseorang. Selanjutnya konsumsi dan tabungan lansia, di mana tadi seperti yang telah dijelaskan ketika kita akan melakukan konsumsi atau melakukan sesuatu yang ingin memuaskan diri kita, kita harus menerima dan mendapatkan pendapatan sesuai dengan kinerja kita. Jadi di sini bagaimana perubahan kekayaan yang dialihkan oleh Keynes itu berdasarkan fungsi konsumsi. Jadi jika konsumsi itu bergantung pada kekayaan, nah maka peningkatan kekayaan itu akan menggeser fungsi konsumsi ke atas. Jadi dengan demikian fungsi konsumsi itu dalam jangka pendek itu membuat kekayaan itu akan tetap konstan. Nah, di mana dia itu tidak akan terus bertahan dalam jangka panjang. Jadi ketika kekayaan itu meningkat dari waktu ke waktu itu tidak akan bertahan. Jadi ada pergerakan yang berfluktuasi. Selanjutnya konsumsi, pendapatan, dan kekayaan. Jadi dengan adanya siklus hidup, jika konsumen itu mempelajari konsumsinya selama hidup, maka ini digambarkan pada kurva ini bahwasanya untuk dia menabung dan mengumpulkan kekayaannya itu selama bertahun-tahun dan kemudian menabung dan menghabiskan kekayaannya itu di masa yang akan datang atau di masa pensiunnya. Nah, selanjutnya untuk Milton Friedman dan hipotesis penghasilan permanen. Jadi dalam bukunya itu yang diterbitkan tahun 1957, Milton Friedman ini mengajukan hipotesis pendapatan permanen, di mana di dalam bukunya itu dia menjelaskan perilaku konsumen. Jadi hipotesis pendapatan permanen Friedman itu melengkapi hipotesis siklus hidup Modigliani, yang di mana dia mengatakan bahwa keduanya itu menggunakan teori Irving Fisher untuk menyatakan bahwa konsumsi yang harus dilakukannya itu tidak hanya bergantung pada pendapatan saat ini saja. Namun, hipotesis siklus hidup yang menekankan bahwa pendapatan mengikuti pola yang teratur sepanjang hidup seseorang. Jadi, hipotesis pendapatan permanennya itu menekankan kepada orang yang mengalami perubahan acak dan sementara dalam pendapatan mereka dari tahun ke tahun. Jadi, itu disebut dengan mengalami perubahan acak. Nah, di sini untuk hipotesisnya, Friedman itu menyarankan bahwa kita itu melihat pendapatan saat ini itu dilambangkan dengan Y sebagai penjumlahan dari dua komponen, pendapatan permanen dan pendapatan sementara, di mana pendapatan permanen ini bagian dari penghasilan yang orang harapkan akan bertahan di masa depan, dan pendapatan transitory itu bagian dari pendapatan yang tidak diharapkan oleh konsumen. Nah, jadi pendapatan permanen itu adalah pendapatan rata-rata dan pendapatan sementara yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan penyimpanan acak dari rata-rata tersebut. Nah, untuk implikasinya di sini adalah menurut hipotesis pendapatan permanen itu kecenderungan dalam mengkonsumsi rata-ratanya itu bergantung pada rasio pendapatan permanen. Jadi semua konsumsi yang kita lakukan itu tergantung kepada pendapatan permanen terhadap pendapatan yang kita lakukan pada saat ini. Jadi ketika pendapatan sewa atau pendapatan apapun itu saat ini itu sementara naik di atas pendapatan permanen. Nah, kecenderungan untuk mengkonsumsi hal-hal tersebutlah ketika pendapatan saat ini untuk sementara turun di bawah pendapatan permanen. Nah, kecenderungan mengkonsumsinya itu rata-rata sementara itu adalah dia itu akan naik. Selanjutnya Robert Hult dan Randall Wall hipotesis. Jadi hipotesis pendapatan permanen didasarkan pada model pilihan antar waktu Fisher. Jadi konsumen yang berwawasan ke depan mendasarkan keputusan konsumsinya itu tidak hanya pada pendapatan, namun juga pada pendapatan yang diharapkan untuk diterima di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian hipotesis pendapatan permanen ini menyoroti bahwa konsumsi itu bergantung kepada ekspektasi masyarakat. Jadi tergantung kepada perencanaan yang dibuat oleh manusia itu sendiri atau individu itu sendiri.
Nah, selanjutnya hipotesisnya yaitu ekonom Robert Hall itu adalah orang pertama yang menurunkan implikasi ekspektasi rasional terhadap konsumsi, di mana beliau mengatakan jika hipotesis pendapatan permanennya itu benar dan jika konsumsi yang dimiliki itu mempunyai harapan yang rasional, maka perubahan konsumsi dari waktu ke waktu itu tidak dapat diprediksi karena kita itu akan tergantung kepada pendapatan individual masing-masing. Ketika perubahan dalam suatu variabel tidak dapat diprediksi, jadi variabel tersebut dikatakan menjadi mengikuti jalan acak. Jadi menurut hal itu sendiri, kombinasi hipotesis itu pendapatannya itu permanen dan ekspektasi rasional yaitu mengimplikasikan bahwa konsumsi itu mengikuti jalan acak. Jadi implikasi di sini adalah jika konsumen itu mematuhi hipotesis pendapatan permanen dan memiliki ekspektasi yang akan datang, maka hanya perubahan kebijakan yang tidak terduga yang akan mempengaruhi konsumsi dari perubahan kebijakan ini yang berlaku ketika mereka mengubah harapan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.